bakal gue bandingin dari kedua HP ini, mulai dari desain layar, performance, baterai, gaming, kamera, sampai UI-nya. Kira-kira kalian ada di kubu mana nih, Realme atau Poco? Untuk desain no debat, buat gua Realme lebih modern aja dengan back cover yang minim sidik jari. Poco juga minim sih, tapi tipis-tipis masih suka kelihatan untuk warna hitam ini. Kamera modulnya juga cakep ya, langsung ada 2 bulatan lensa gitu. Dan kalau dimiringin udah kayak muka orang nggak sih, dengan tompel putih di samping. Buat Poco nggak jelek, tapi standar aja menurut gua. Lanjut ke bagian depan yang punya ukuran 6,72 inch di Realme dan 6,67 di Poco. Beda tipis secara ukuran, tapi secara bezel Realme jauh lebih tipis di segala sisi. Walaupun dagunya sama-sama tebal, tapi kalau dibandingin masih lebih tipisan di Realme. Terus kedua HP ini juga udah sama-sama dapat screen protector bawaan ya, dan kamera selfie-nya gue berasa di Poco lebih kecil dikit ini. Oh iya, satu lagi, di bagian sisi-sisinya ini, untuk Realme punya desain yang benar-benar flat. Beda dengan Poco yang ada sedikit lengkungan di bagian belakangnya. Mau berdiriin HP pun lebih gampang di Realme ya, sedangkan Poco nggak bisa. Untuk feel genggam, sebenarnya enakan Poco yang ada lengkungan dikit gitu di belakang. Tapi lebih lebar 2 mili di Poco ini cukup berasa loh waktu pegang langsung. Kalau dibanding sama Realme, ya lebih pas aja sih di tangan gua. Untuk layar, perbedaan mendasar jelas terlihat dari teknologi IPS di Realme dan AMOLED di Poco. Pengalaman nonton tentu lebih enak di Poco nih. Dilihat dari berbagai sisi, gambar Poco tetap konsisten. Untuk Realme bisa lebih redup dan kadang agak buram untuk angle-angle tertentu. Terus sisi-sisi layarnya pun berasa ada bercak hitam ya, terlebih dekat kamera selfie-nya. Sedangkan Poco lebih bersih di sini. Oh ya, karena pakai AMOLED, di Poco ada fitur Always On Display. Cuman sayangnya di limit 10 detik awal aja. Nah, tentang ini nih, gue pengen tanya pendapat teman-teman deh. Lebih ke tim yang ya mending lah 10 detik daripada nggak ada. atau Ya elah, mending gak usah ada sama sekali. coba kasih tahu ya. Kalau tingkat kecerahan layar saat gue maksimalin berasa mirip sih terangnya. Dengan chipset yang sama, apakah hasil dari tes-tes ini bakal sama juga? Atau ada yang lebih baik? BTW kedua HP ini punya konfigurasi RAM dan storage yang sama ya. Kita lihat nih mana yang punya stabilisasi, suhu, dan konsumsi baterai yang lebih baik. Pertama, 6 kali AnTuTu. Oh ya, sebelumnya kedua HP ini punya baterai sama-sama di 100% ya. Untuk settingan gue samain. Connect di WiFi yang sama, brightness juga gue bikin auto, dan volume di sekitar 20-30%-an. Terus software update juga terbaru dan refresh rate sama-sama di 120 Hz. Setelah semua oke, langsung aja gue jalanin AnTuTu untuk kedua HP ini. Dan sekitar 10 menit kemudian, Poco kelar duluan dengan skor 400.000. Suhunya masih adem di 33,7 derajat ya. Dan habis itu Realme kelar dengan skor lebih tinggi dikit di 414.000. Yang suhunya lebih adem 1 derajatan. Untuk baterai, Poco masih perkasa di 100%, sedangkan Realme udah berkurang 1%. Dan buat menghemat waktu teman-teman, langsung aja gue sajiin hasil tes dari 1 sampai 6. Dan kesimpulannya, untuk stabilisasi performance keduanya sama-sama baik sih. Terjadi penurunan cuma 2,4% di Realme dan Poco 1,1%. Untuk suhu secara rata-rata Realme lebih adem 1 derajat ya dibanding Poco. Sedangkan baterai Poco lebih hemat 1%, berkurang 10% totalnya. Sejauh ini gue bisa bilang mirip-mirip nih untuk tes AnTuTu-nya. Next, recording video 1080p selama 30 menit. Yang hasilnya cukup di luar dugaan. Ternyata suhu di Realme cukup tinggi, 43,2 derajat. Sedangkan Poco 38,4. Ini berbanding lurus ya dengan penurunan baterainya, yang mana Realme berkurang 12%, sedangkan Poco 7%. Apakah artinya nih hasil video yang dihasilkan Realme lebih baik dari Poco? Nanti kita buktiin. Lanjut nonton YouTube selama 30 menit ya, hasilnya mirip-mirip. Suhu sekitar 29 derajat dan baterai sama-sama berkurang 3%. Selanjutnya tes download dengan Google Drive yang sekali lagi gue ingetin kalau kedua HP ini connect di WiFi yang sama. Di sini kita bisa lihat ya, untuk speed downloadnya kadang bisa lebih cepat Realme, kadang Poco. Hampir seimbang sih sebenarnya. Rata-rata kecepatan downloadnya ada di antara 1-2 MB. Yang tertinggi itu sekitar 3 MB-an. Ya, kalau dibandingin sama flagship yang udah sempat gua tes sebelumnya, emang beda kelas sih, yang mana bisa sampai 20-an MB.
Dan akhirnya Poco kelar duluan, dan gak lama beberapa detik setelahnya Realme juga kelar. Lanjut kita tes rendering dengan KineMaster. Jadi ini footage 1080p sekitar 8 menitan ya, yang editingnya gue kasih scaling dikit sama satu filter. Terus ekspor mentok di HD 720p dengan bitrate mentok. Dan hasil output filenya itu untuk kedua HP ini sekitar 800-an mega. Untuk hasilnya, Realme bisa kelar duluan. Habis itu nggak sampai 10 detik Poco kelar juga sih. Dari sisi baterai nggak berkurang banyak, 2% di Realme dan 3% di Poco. Tes terakhir sebelum kita bahas kameranya yaitu Whatnaught Stress Test. Dan langsung aja ke hasilnya nih, yang mirip-mirip juga. Realme punya skor yang sedikit lebih tinggi di 1210, selisih 20 poin dengan Poco. Untuk stabilisasi sama-sama baik di 99,7%. Untuk suhu Poco lebih tinggi di 34-an derajat ya, sedangkan Realme 32,7. Terakhir, penurunan baterai ada di 3 dan 4%. Nah, untuk gaming, kita tes Genshin Impact pakai yang performance-nya udah gue nyalain buat kedua HP ini. Terus pakai settingan defaultnya yaitu low, yang FPS-nya gue naikin ke 45. Hasilnya sama-sama nyaman buat dimainin. Kalau kita lihat grafiknya, yang benar-benar turun tajam itu cuma beberapa kali aja. Untuk FPS rata-rata dapat di sekitar 40 FPS, yang mana udah termasuk bagus di kelasnya. Terus suhunya hangat dikit aja, 39 derajat kecil di Poco dan 39 derajat gede di Realme. Untuk baterai gue main sekitar 15 menit dan sama-sama berkurang 5%. Terus buat game lainnya kayak Mobile Legends sama-sama dapat settingan High Ultra. Terus PUBG juga sama nih, yaitu di HD High dan balance sampai Smooth Ultra. Untuk gyronya juga sama-sama responsif sih saat gue cobain langsung. Nah, untuk kamera, dari sisi spesifikasi jelas nggak adanya ultrawide di Realme cukup disayangkan. Yang ada malah lensa depth 2 megapiksel. Tapi hal ini dikompensasi Realme dengan lensa utamanya 108 megapiksel berbanding 48 megapiksel di Poco. Yang hasilnya, untuk foto dari sisi warna di Realme lebih keluar ya dibanding Poco yang lebih mendekati natural. Kalau untuk objek yang relatif dekat kayak bunga gitu nggak terlalu jauh bedanya. Sama juga kayak foto selfie-nya yang menurut gua 11-12 sih. Lanjut video selfie overall mirip-mirip, cuma muka gua lebih mulusan dikit di Poco. Dan dari sisi dynamic range, Poco lebih baik. Bisa dilihat dari background di belakang. Gedung di Poco bisa terekspos lebih baik dari Realme. Video kamera belakang saat jalan masih lebih stabil di Realme ya, Poco berasa getar. Tapi saat panning di Realme juga ada berasa getarannya. Dari sisi gambar, di Poco cenderung lebih redup. Cuman di kondisi beda kayak rumput ini, Poco justru lebih terang dan warnanya lebih dapet. Sepertinya masih kurang konsisten buat kedua videonya. Untuk video low light, Realme lebih terang dibanding Poco. Plus minus sih, kalau ada area yang terang, Poco bisa menghandle cahayanya sedikit lebih baik. Sedangkan area gelap jadi nggak terlalu kelihatan. Kebalikan sama Realme. Untuk foto sama ya kayak videonya, cenderung redup di Poco, tapi kalau ada area terang bisa dihandle lebih baik. Kalau berasa masih gelap bisa pakai night mode juga. Oh ya, dari sisi jarak pandang, satu kali Realme lebih luas dibanding satu kalinya Poco. Beda untuk resolusi video di kedua HP ini sama-sama mentok di 1080p 30 fps ya untuk kamera depan dan belakang. Untuk spek lainnya, HP ini sama-sama HP 5G, punya headphone jack, ada NFC. Cuman di Poco kayak biasa nih, dia ada IR blaster. Terus sama-sama punya fingerprint di power button. Tapi sayangnya nggak ada IP rating di Realme. Oh ya, buat speakernya, biasa, di kesimpulan ini gue kasih poin untuk topik-topik yang unggul sesuai sama preferensi gue. Sekali lagi ingat, menurut preferensi gue. Kita mulai dari desain dan feel. Gak usah dijelasin ulang kalau poin ini gue pilih Realme. Layar Poco. Perbedaan teknologi layar IPS dan AMOLED cukup terlihat ya, dan jelas buat gue lebih enak lihat di layar AMOLED dengan segala kelebihan yang udah gue sebutin sebelumnya. Untuk performance point ini gue kasih ke Realme yang lebih unggul dibanding Poco. Tapi unggulnya pun sebenarnya termasuk tipis ya. Bisa dilihat dari skor rata-rata Antutu yang beda 10 ribuan aja. 3D Max itu 20 poin sampai rendering KineMaster yang selisih 9 detik aja.
Untuk baterai ini juga sama ya, tipis-tipis aja. Cuman kalau dilihat hasil akhir tes-tes kita tadi, Poco masih unggul 3% lebih banyak dari Realme. Itu pun selisih terbesar ada di tes recording yang sampai terpaut 5%. Untuk gaming, terpaut FPS 0,2 doang tampaknya nggak cukup kuat buat tentuin siapa yang paling baik ya. Apalagi dari sisi settingan game juga sama buat kedua HP ini. Gyro pun juga mirip-mirip untuk tingkat responsivitasnya. Jadi topik ini imbang menurut gua. Kamera Poco, buat gua lensa ultrawide ini cukup penting sih buat mendapatkan angle-angle yang nggak bisa didapat cuma dengan lensa satu kali aja. Masalah karakter warna dan lainnya itu tipis-tipis masih bisa ditolerir sih. Cuma emang stabilisasi video di Poco yang cukup disayangkan. 7 nilai plus Poco di sini ada AR Blaster dan IP rating. Sedangkan Realme ada dual speaker yang lebih baik dibanding Poco yang cuma mono. Pilihan yang sulit sih, tapi kalau harus kasih poin, gue lebih ke Poco. Karena IP ratingnya bikin lebih tenang aja ya kalau suatu waktu kecipratan air atau debu. Untuk speaker yang lebih baik di Realme, gue bukan tipe yang suka pakai loudspeaker sih, biasanya pakai earphone. UI? Udah Android 13 dengan Realme UI 4.0 yang cukup simpel, nggak banyak custom, sesuai sama preferensi gua. Maka poin ini ke Realme. Untuk pengalaman gua bandingin Realme UI sama MIUI lebih lanjut, teman-teman bisa nonton video ini nih yang belum. Gimana dengan Poco? Sayangnya masih Android 12 dan MIUI 13. Kejelasan launching global buat MIUI 14 dengan Android 13-nya itu belum ada ya untuk saat ini. Tapi buat teman-teman yang udah kepo pengen ngintip ada apa aja di MIUI 14, bisa cek video gue yang ini juga. Sekali lagi ingat, poin-poin yang gue kasih ini berdasarkan preferensi gue sendiri. Penilaiannya bisa beda ya buat tiap-tiap orang, jadi nggak mutlak nih. Misalnya, untuk bagian desain, kalau kalian lebih suka desain Poco yang ada lengkungannya dan lebih lebar ya nggak apa-apa. Atau lebih suka speakernya si Realme nggak apa-apa juga. Intinya, di video ini gue kasih data sebanyak-banyaknya, sisanya tinggal kalian tentuin mana yang paling cocok sama kebutuhan masing-masing. Cuman kalau mau diringkasin dari hasil perbandingan tadi, menurut gua kalau kalian cari desain bisa pertimbangin Realme. Kalau layar pertimbangin Poco. Dan kamera juga disesuaikan sih sama preferensi kalian. Butuh lensa ultrawide ya Poco. Kalau butuh hasil gambar yang lebih keluar warnanya ya Realme. Untuk performance, gaming, baterai sih 11-12. Oh iya, terakhir harga. Seriusan, buat Poco X5 ini gue nggak ada info ya bakal dijual berapa di Indonesia. Cuma untuk di Realme 10 Pro sendiri ada di kisaran 4,6 juta dan 5 juta buat yang 8 plus 256. Kalau misalnya harga Poco nanti lebih murah, minimal 500 ribu aja, menurut gue Realme harus bisa imbangin sih, entah kasih potongan atau gimana. Kalau enggak, agak sulit Realme 10 Pro ini bisa bersaing sama Poco X5. Atau teman-teman ada pendapat dan analisa lain? Yuk boleh banget kasih tahu di komen.